Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Sukacita, bahagia, bener nggak kakak-kakak di sini? Nah, kembali lagi bersama Sekolah Minggu Online GKJ Jaya Deniratan. Hari ini kita bersama Kak Berta dan ada Kak AL dan ada Pak Wawan. Nah, biar tambah semangat, biar tambah sukacita, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyikan apa ya biar sukacita ya Pak? Nyanyi. Oh, sukacita saja. Oh iya bener, oh sukacitaku. Biar kita tambah semangat, kita mau berdiri dulu. Sambil gerakan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Nah, gimana? Udah semangat semua nih anak-anak sekolah minggu GKJ Jaya Deniratan. Nah, kalau sudah semangat kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa pembukaan dan berdoa firman sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kau izinkan kami Bapa bangun pagi untuk kami ikut sekolah minggu Bapa. Bapa, biarlah Engkau Bapa yang berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami Tuhan telah memuji nama-Mu, telah memuliakan nama-Mu. Setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong Kau berkati yang membawakan firman Bapa dan buka telinga, buka hati anak-anak-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Nah, sebelum firman kita mau tambah sukacita, kita mau nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Sambil tepuk tangan ya. Ayo semangatnya yang mana? Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya,
siap mendengarkan firman Tuhan, kalau siap kita mau ambil buku, ambil Alkitabnya, duduk yang manis, anak-anak boleh duduk kembali, ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Nah, firman hari ini akan dibawakan oleh Pak Wawan. Monggo Pak Wawan. Oh iya, ya terima kasih Mbak Oke, Tirta. sami-sami Pak. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Sampai jumpa ya. Kita jumpa lagi maksudnya di sekolah minggu online kali ini ya. Semuanya pada sehat, diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama belajar dari kitab Yohanes ya. Sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan bersama-sama membaca dan belajar dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Yohanes pasalnya 12 ayat 20 sampai yang ke-33. Ya. Anak-anak bisa disimak, juga bisa membaca dari rumah. Pak Wawan akan membacakan dari sini ya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus, anak-anak yang bersama kita baca, kita dengarkan.
dari Injil Yohanes. Nah, tema kita pada sekolah minggu pada kali ini yaitu Yesus mati untuk kami. Yesus mati untuk kami, untukku, untukmu, untuk kita semua. Jadi Yesus mati untukku, untukmu, untuk kita semua. Itu yang tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pada kesempatan firman Tuhan saat ini bersama kita diajak untuk menghayati suasana prapaskah ya, menjelang Paskah. Sama seperti latar belakang firman Tuhan yang bersama kita baca pada saat ini, di mana Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya, memberitakan kematiannya tadi pada suasana menjelang perayaan Paskah. Ya. Nah, kita diajak untuk merasakan atau memahami salah satu momen karya penyelamatan Allah kepada manusia karena dosa-dosa manusia, ya, dosa-dosa manusia yang seharusnya kita layak untuk dihukum, tetapi karena Allah mengasihi kita, mengasihi manusia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengorbankan dirinya dan rela mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia, yaitu kita. Pak Wawan, adik-adik, anak-anak semua, Mbak Birta, Mas Ael, dan semua orang yang ada di dunia ini boleh selamat, boleh mengenal kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik atau anak-anak semua, di dalam firman Tuhan kali ini yang bersama kita baca tadi, coba kita akan sejenak merasakan ya suasana bagaimana Tuhan Yesus itu sebagai Allah yang menjadi manusia. Tentunya Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi kemudian, ya, berbeda dengan kita. Kita taunya ya saat ini apa yang kita rasakan, ya, tapi apa yang akan terjadi kemudian kita tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi kemudian, yaitu adanya kematian, ya, di kayu salib, seperti yang itu tadi yang di awal Pak Wawan sampaikan, sebagai satu bentuk karya penyelamatan Allah karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Begitu Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti adalah kematian, kita akan coba merasakan apakah Tuhan Yesus takut, apakah Tuhan Yesus khawatir, apakah Tuhan Yesus sedih. Iya, sebagai manusia Tuhan Yesus juga merasakan kekhawatiran, Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan, kesedihan. Ya, tadi di ayat yang ke-27, ya, ada keharuan. Haru, ya, orang yang haru, terharu. Bahkan secara manusia pun sebenarnya Tuhan Yesus ya pengennya tidak melewati itu. Tetapi kita belajar bersama bahwa Tuhan Yesus itu tetap taat, ya, Tuhan Yesus tetap taat, berdoa, setia kepada tugasnya yang diberikan oleh Bapa yang di surga. Ya, Tuhan Yesus tetap setia melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Ya. Nah, Tuhan Yesus di situ juga mengumpamakan, ya, mengiaskan tentang biji gandum yang harus mati. Ya,
Itu menunjukkan betapa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, seperti biji gandum tadi, mati untuk bisa tumbuh dan berbuah banyak menjadi berkat untuk orang banyak. Kalau biji gandum itu tidak mati, tidak dibuang ke tanah, tidak mati, maka tidak akan ada biji gandum yang lain, tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah, ya. Itulah yang diumpamakan Tuhan Yesus, mati untuk menebus dosa-dosa untuk kehidupan banyak orang, ya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita diajak saat ini untuk ayo kita meneladani, ya, meneladani sikap rela berkorban, sikap rela berkorban dari yang diteladankan oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Sikap rela berkorbannya Tuhan Yesus tadi untuk menjadi berkat kepada kita saat ini, ya. Semua orang, ya, yang percaya kepada Tuhan itu akan menjadi berkat untuk semuanya karena sikap rela berkorbannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang saat ini bersama kita akan coba teladani, ya. Anak-anak, apa toh itu sikap rela berkorban? Nah, kalian tahu enggak apa itu berkorban? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari. Yo, tunjuk jari. Kalau ini angkat tangan ya, tunjuk jari. Tunjuk jari. Ya. Sikap rela berkorban seperti yang diteladankan Tuhan Yesus tadi adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan, ya, adanya kesediaan, kemauan, keikhlasan untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain. Itu adalah sikap rela berkorban. Ada kemauan, kesediaan, ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas ya nggak berkorban namanya. Ngerundel itu bukan berkorban. Ada keikhlasan. Nah, tentunya mungkin di dalam sikap berkorban itu meskipun akan menimbulkan penderitaan untuk diri sendiri, ya, karena sikap berkorban itu mungkin akan menimbulkan penderitaan penderitaan diri sendiri, ya. Tetapi dengan sikap rela berkorban itu tetap disadari atau didasari dengan kesetiaan, ya, juga mungkin kebaktian, sehingga sikap rela berkorban itu tetap dilakukan dengan sukacita meskipun itu mungkin menimbulkan kerugian untuk diri sendiri, tapi bukan kerugian yang harus entek-entekan, ya, bukan. Tapi ada sesuatu hal yang dari sikap rela berkorban itu kita merelakan hak milik kita sebagian untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, berkorban itu bukan hanya sekedar harta benda saja, ya, adik-adik, anak-anak, bisa saja berkorban itu waktu, ya, waktu. Ada apa lagi? Kesenangan. Nah, kesenangan itu bisa. Terus apa lagi? Perasaan. Perasaan, berkorban perasaan itu bisa. Contoh dan banyak lain, ya, contoh. Siapa yang di rumah suka nonton acara acara TV itu yang sekarang lagi booming itu, atau mungkin sering kalian bisa nonton itu kalau Pak Wawan lihat mengikuti anak-anaknya Pak Wawan di rumah itu sukanya nonton ini jadu
jadu atau Boruto atau Naruto ya dan lain-lain, itu yang itu menjadi kesenangannya kalian. Bisa kalian punya kesenangan apa. Nah, pada saat kalian sedang asik-asiknya menonton, dipanggil oleh papa mama, dipanggil oleh bapak ibu untuk membantu. Nak, kesini, tolong ibu untuk ini menata piring yang sudah ibu cuci ya, ditata di dalam rak. Padahal sedang asik-asiknya kalian menonton tadi, rasanya senang gitu kan. Nah, sikap rela berkorban ya yang bisa kalian lakukan contohnya yaitu mengorbankan perasaan sukacita kalian, segera menjawab, "Ya Bu, baik Bu." Kalian datang kepada ibu, membantu sejenak menata piring. Setelah itu kalian kembali lagi nonton. Ada satu perasaan senang yang kalian korbankan untuk bisa membantu ibu menata piring. Ya, itu contoh rela berkorban, kesenangan ya, hati, perasaan tadi ya, senang. Bisa yang nonton HP itu yang sering banyak itu anak-anak sekarang sukanya nonton HP, YouTube. Kalau seringkali malah kalau dipanggil, "Nah, ayo mandi dulu." Ya, enggak mau, malahan ngedumel, ya tahu ngedumel. Uma-umi, bahkan enggak mau, seringkali malah nangis. Ya, itu juga salah satu bentuk kesenangan yang harus bisa dikorbankan ya, dikorbankan sejenak untuk mungkin tadi membantu orang tua, membantu saudara, orang lain gitu ya. Itu tentang kesenangan. Ada lagi contoh rela berkorban waktu tadi yang Pak Wan sampaikan, waktu ya, janjian beramai-ramai, ayo nanti kita kumpul di pos ronda, kita akan bersama-sama nanti main sepak bola di lapangan. Ada janjian 5 orang, datang nomor 1, nanti janjian jam 4 ya, kita kumpul di pos ronda, nanti bersama-sama kita ke lapangan. Jam 4 kurang 5 menit, 1 datang, 2 sampai jam 4 orang datang. Ya, padahal tadi sudah dibela-belain datang tepat waktu, tapi ada 1 yang jam 4 belum datang. Oh, malah sampai jam 4:15 belum datang. Ya, sampai jam 4:20 baru datang. Biasanya apa yang dirasakan anak-anak atau adik-adik? Anyel mesti ya, anyel. Sudah lama ditunggu, malah baru datang. Ya, padahal ternyata tadi temannya yang baru datang ini sedang dalam perjalanannya itu sepedanya bani kempes. Ya, nah waktu yang hilang tadi, dia rela berkorban untuk menunggu temannya yang sedang kesusahan tadi. Itu juga bentuk salah satu contoh sikap rela berkorban, mengorbankan waktu kebersamaan tadi, menunggu. Ya, dan masih banyak contoh lagi sikap rela berkorban. Ya, bisa tenaga, bisa pikiran, kemampuan yang bisa adik-adik atau anak-anak lakukan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu kita dipanggil bersama untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban, ya, mati di kayu salib. Yang seharusnya kita yang menanggung dosa itu, tetapi Tuhan Yesus yang tidak bersalah, Tuhan Yesus yang harus menanggung, rela berkorban menanggung dosa-dosa kita, hukuman kita, supaya kita semuanya selamat, ya, terbebas dari hukuman mati, ya, karena upah dosa adalah mati atau maut, ya. Nah, anak-anakku, mari kita bersama-sama mengembangkan ya, atau memupuk rasa rela berkorban itu
Dengan satu tujuan apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus tadi. Muliakanlah namamu. Ya, muliakanlah namamu yang tadi ayat yang ke-28. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi Tuhan Yesus melakukan pengorbanan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kepada Allah Bapa. Dia merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya, siap, setia, rela berkorban untuk kemuliaan nama Bapanya yang mengutusnya di surga itu, ya. Nah, sama seperti kita akan bersama menyanyikan satu pujian itu loh. Kalian tahu enggak, Mbak Berta, Mas Ael tahu ya? Yang lagunya dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, ya, supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Yo anak-anak, yo kita bersama menyanyi itu yo. Tentunya sambil tepuk tangan ya Pak. Oh iya, ya boleh. Semangat. Boleh, yo. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, sekali lagi, ku harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, terima kasih Mbak Berta, Mas Ael. Nah, demikian tadi anak-anak ya firman Tuhan pagi hari ini. Kita yang diajak untuk meneladani Tuhan Yesus, rela berkorban untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, baik. Mari kita akan akhiri, kita akan tutup firman Tuhan ini, kita akan berdoa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami terima saat ini. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberikan teladan rela berkorban kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ajarkan kami, mampukan kami untuk meneladani sikap rela berkorban Tuhan Yesus ini. Kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Baik di dalam keluarga kami, di dalam sekolah, di dalam pertemanan kami, dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami mempunyai rasa sikap rela berkorban untuk menjadi berkat kepada orang lain, juga untuk tentunya memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua sekolah minggu di GKJ Joyo Diningkratan ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, meskipun sampai saat ini kami belum bisa bertatap muka bersama-sama sekolah minggu di gereja maupun di blok-blok yang lain. Tuhan, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Tuhan senantiasa memberi sukacita kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah anak-anak-Mu, juga meskipun masih sebagian besar sekolah secara daring. Tuhan memberikan kemampuan, kepintaran, juga
untuk mengikuti pelajaran supaya tetap boleh fokus, berkonsentrasi, mengikuti pelajaran ini dengan baik, sehingga nantinya sekiranya masa pandemi ini sudah berlalu, kami boleh bersama-sama bertatap muka, kami bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masa pandemi COVID-19 ini yang saat ini masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami dan mungkin di seluruh dunia. Kami berdoa atas penanganan pandemi ini ya Tuhan, Tuhan berikan kelancaran. Vaksin yang sudah sebagian bisa kami terima menjadi sarana untuk penyembuhan dan masa pandemi ini boleh berlalu. Semua ini hanya berjalan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah minggu GKJ Jawa Diningrat ini dalam semua bentuk pelayanannya, baik para pengurus sekolah minggu di dalam pelayanannya untuk mengadakan sekolah minggu online seperti ini maupun di dalam bentuk-bentuk pelayanan yang lain selama masa pandemi ini. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara Indonesia ini, terkhusus juga di kota Solo, di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan memberikan kami sukacita, semangat untuk terus menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan memberkati pemerintahan, para pemimpin bangsa kami untuk menuntun, membawa kami menapaki hari-hari kami, pemberian Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, kami menyadari di dalam kami belajar, membaca, kami menerima firman Tuhan saat ini, banyak dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, demikian Mbak Berta, ya, saya kembalikan ya. Sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih Pak Wawan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, gimana anak-anak, gimana adik-adik tentang firman hari ini, tentang kita harus rela berkorban untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah lagi kita mau memberikan sedikit berkatnya Tuhan untuk kita persembahkan sama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, persembahan bisa dikumpulkan di gereja. Saat orang tua ke gereja bisa dititipkan, minta tolong sama orang tuanya. Nah, lagu untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan Bapa Terima Kasih. Kita mau berdoa persembahan dan kita mau berdoa penutup. Setelah lagi kita mau selesai sekolah minggu. Yuk adik-adik kita mau lipat tangan kembali, tutup mata, sikap doa yang baik. Kak Berta antarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami Tuhan anak-anak-Mu telah menyelesaikan sekolah minggu hari ini.
Biarlah Engkau Bapa yang berkati anak-anak-Mu Bapa dengan firman-Mu Bapa, ajarkan mereka untuk selalu rela berkorban, ajarkan mereka untuk selalu memuliakan nama-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Bapa, anak-anak-Mu juga telah belajar Bapa untuk menyisihkan uang sakunya Bapa untuk diberikan kepadamu, dipersembahkan kepadamu Bapa. Biarlah Engkau memberkati sembahan yang telah diberikan anak-anak-Mu ini Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong berkati anak-anak-Mu, biarlah Kau selalu berkati anak-anak-Mu dengan kepandaian, dengan sukacita, dengan kesehatan dan kebahagiaan Bapa. Terima kasih Bapa, sekolah minggu hari ini akan selesai, biarlah hanya nama-Mu Bapa yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sebelum kita selesai sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Yuk Pak Wawan, bangkit berdiri kembali, biar anak-anak tambah semangat. Siap. Nah, kita mau nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, sekolah minggu hari ini telah usai. Selalu jaga kesehatan dan selalu jaga jarak ya Pak. Dimanapun kalian berada, selalu pakai masker, jangan pernah lupa, dan selalu cuci tangan ya dengan sabun atau enggak pakai hand sanitizer ya Pak ya. Nah, sekolah minggu telah usai. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.